Indonesia sedang memulai eksperimen sosial ekonomi terbesar dalam sejarahnya. Anggaran raksasa dikerahkan bukan untuk aspal atau beton, melainkan untuk sepiring nasi dan lauk di atas meja sekolah. Namun, di balik ambisi nasional ini, muncul satu nama dari panggung global, Rockefeller Foundation. Mengapa Yayasan Dinasti Minyak Amerika ini begitu vokal mendukung program perut anak Indonesia? Apakah ini murni kemanusiaan atau ada strategi ekonomi dan geopolitik yang lebih dalam? Rockefeller bukan pemain baru, mereka adalah arsitek di balik sistem kesehatan modern dan revolusi hijau yang mengubah wajah pertanian dunia abad 20. Kini mereka hadir sebagai pemberi stempel validasi bagi Prabowo. Rockefeller menyebut MBG bukan sebagai beban APBN, melainkan investasi. Dukungan mereka memberikan perisai bagi pemerintah Indonesia di mata investor global, meyakinkan dunia bahwa ini adalah langkah ilmiah, bukan sekedar janji politik. Dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPTG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made. The best investment, do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. Dari mana muncul angka fantastis $1 menjadi $35? Studi dari Harvard dan Rockefeller menunjukkan bahwa setiap rupiah yang masuk ke perut anak hari ini akan kembali berlipat ganda 20 tahun kemudian. Pertama, human capital. Anak yang cukup protein memiliki IQ lebih tinggi dan pendapatan 10-20% lebih besar saat dewasa. Kedua, efek pengganda. Pemerintah menjadi pembeli tetap bagi petani dan peternak lokal. Ekonomi desa berputar, kemiskinan ditekan. Inilah alasan mengapa angka ini disebut sebagai return on investment tertinggi yang bisa didapat sebuah negara. Sabun Alamai tanpa SLS, kembali ke bahan alam, kulit lebih sehat dan ternutrisi. Namun, teori indah seringkali berbenturan dengan realita pahit. Di lapangan, banyak yang bertanya, kenapa makanannya terlihat rendah kualitasnya? Atau, kenapa kalau diuangkan nilainya terasa sangat kecil? Masalahnya ada pada inefisiensi. Anggaran seringkali menguap di jalur distribusi, biaya logistik yang mahal di pelosok, hingga margin keuntungan vendor. Jika yang sampai ke anak hanya karbohidrat tanpa protein berkualitas, maka logika investasi $35 itu akan runtuh. Tanpa gizi yang tepat, anggaran ini bukan lagi investasi produktif, melainkan pengeluaran konsumtif yang hanya habis dimakan lalu hilang. Lalu, adakah udang di balik batu dari keterlibatan asing? Kritikus mengkhawatirkan pola lama, ketergantungan baru pada sistem pangan dan teknologi barat. Apakah MBG akan menjadi pintu masuk bagi standarisasi data kesehatan dan biometrik jutaan anak Indonesia oleh lembaga asing? Di tengah persaingan geopolitik, dukungan filantropi ini bisa menjadi instrumen soft power untuk memastikan Indonesia tetap dalam orbit pengaruh mereka, sekaligus membuka pasar bagi raksasa industri pangan global. Makan bergizi gratis adalah pertaruhan besar. Ia bisa menjadi mesin emas yang mencetak generasi jenius dan memakmurkan desa, atau justru menjadi beban utang yang bocor di tengah jalan. Dukungan internasional seperti dari Rockefeller adalah alat, namun kedaulatan ada di pengawasan kita. Pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan sekadar isi piring hari ini, melainkan martabat dan kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan. Apakah kita siap menjaga investasi ini agar tidak sekedar menjadi bancakan?